Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hafid Faisal Aziz, NIM 1517038, mata kuliah Ilmu Tasawuf kelas B, ujian akhir semester. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang yang bertema tentang edukasi tasawuf dalam menghadapi pandemi COVID-19. Coronavirus atau yang bisa disebut dengan COVID-19 melanda berbagai negara di belahan dunia, termasuk Indonesia. Pandemi COVID-19 ini berdampak pada stabilitas kehidupan manusia, mulai dari tatanan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Korban yang masih meninggi ditambah masalah perekonomian yang makin merosot, membuat pemerintah harus bekerja keras dalam memulihkan semua bidang kehidupan. Di negara Indonesia, PSBB dan PPKM menjadi pilihan pemerintah dalam upaya penanganan pandemi COVID-19. Namun, dalam pelaksanaannya masih banyak masyarakat yang tidak mengindahkan aturan tersebut dan menganggap seolah-olah tubuh mereka kebal terhadap penyakit. Yang lebih miris lagi, pemahaman mereka bahwa COVID-19 tidak akan menyerang umat beragama yang patuh pada Tuhan. Ada beberapa orang yang mengatakan, tidak usah takut sama virus COVID-19, virus itu hanya menyerang orang-orang kafir. Kita jangan mau jika masjid ditutup, justru kalau dilarang beribadah, makin jauh dari Tuhan, malah kita bisa kena virus itu. Begitulah salah satu ucapan masyarakat yang pernah didengar penulis. Video ini tidak membahas dampak COVID-19 terhadap ekonomi masyarakat, marwah pemerintah di tengah pandemi, atau perubahan model interaksi sosial masyarakat. Saya akan sedikit menjelaskan mengenai dan menyikapi bencana COVID-19 dengan kacamata yang berbeda, menyinggung tentang virus COVID-19 dengan perspektif tasawuf. Apakah penting membahas pandemi COVID-19 dengan pijakan tasawuf? Tentu saja sangatlah penting, karena masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam yang di dalamnya mengandung ajaran tasawuf. Mari kita melihat bagaimana tasawuf dalam menyikapi wabah virus COVID-19. Ketika mengaitkan pandemi COVID-19 dengan tasawuf, pasti tidak akan lepas dengan ajaran bahwa segala bentuk bencana yang terjadi pada manusia di atas muka bumi ataupun bentuknya yang berakibat munculnya perasaan khawatir dan takut di dalam hati, tiada lain adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersabar menerima merupakan sikap pertama yang diajarkan oleh tasawuf saat berada dalam sebuah ujian. Mengapa bersabar sangatlah penting dalam menyikapi pandemi COVID-19? Karena sabar akan menjauhkan manusia dari rasa panik. Kepanikan tentu saja hanya akan menimbulkan rasa masalah baru. Ketika hal ini terjadi, seringkali manusia kesulitan mencari petunjuk penyelesaian masalah. Berbeda saat menghadapinya dengan ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa akan menguatkan daya tahan tubuh, lahir dan batin, juga memunculkan potensi manusia dalam mencari penyelesaian masalah. Menurut Ibnu Taymiyah, petunjuk tidak pasti dicapai kecuali dengan pengetahuan dan arah tujuan yang benar, dan tidak bisa dicapai kecuali dengan kesabaran dan kejernihan pikiran. Kata sabar yang saya maksud bukanlah sabar dengan konotasi pasrah, tidak melakukan apapun, atau sabar dengan asumsi bahwa pandemi COVID-19 adalah takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak bisa dihindari. Sabar yang saya maksud bersamaan dengan doa dan ikhtiar, di mana doa dan ikhtiar merupakan elemen urgen dan krusial ketika menghadapi kesulitan dalam hidup. Bentuk ikhtiar salah satunya dengan mematuhi protokol kesehatan, taat terhadap kebijakan pemerintah dalam usaha memutuskan mata rantai virus COVID-19. Memang benar, salah satu ajaran tasawuf mengajarkan kita untuk pasrah dan menambahkan rasa cinta atau mahabbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dari rasa cinta tadi akan muncul kerinduan untuk berjumpa dengannya, sebagaimana ajaran sufi perempuan yang bernama Robiah Adawiyah tentang cinta atau mahabbah. Rasa cinta dan rindu yang begitu besar membuat Robiah tidak takut pada kematian. Kematian Robiah sangat diharapkan segera menjemput, sebab kematian satu-satunya pintu masuk untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekasih hatinya.
Korelasi antara ajaran Robi'ah dengan pandemi COVID-19 adalah sebagai pengingat bahwa umat manusia tentang kematian. Seringkali manusia terlalu sibuk dengan urusan dunia sehingga lupa bahwa kematian merupakan keniscayaan bahwa semua makhluk hidup. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 34 yang artinya tiap-tiap umat manusia memiliki batas waktu, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak akan dapat mengundurkannya. Dan barang sesaat pun tidak dapat pula memajukannya. Pandemi COVID-19 ini hadir sebagai bahan mahasabah mempersiapkan bekal kehidupan selanjutnya. Selain bersabar, tasawuf juga mengajarkan manusia untuk selalu berprasangka baik melihat setiap masalah yang menimpa, termasuk wabah COVID-19 ini. Prasangka yang baik mampu menumbuhkan energi positif dalam diri manusia. Dengan adanya virus COVID-19 ini, kita memiliki banyak waktu untuk meningkatkan pendekatan diri atau takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja Allah ini ingin menyentil kita bahwa hanya dirinya yang paling perkasa di jagat raya. Manusia hanyalah makhluk yang lemah dan tak pantas membusungkan dada. Beberapa ajaran tasawuf yang dibahas sebelumnya, jika diadopsi dengan istiqomah, bisa menjadi salah satu jawaban di tengah keresahan menghadapi virus COVID-19. Semisal ada seorang muslim mengatakan hidup dan mati manusia itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita pasrah saja. Kenapa? Karena kita hanya sebatas hambanya. Maka katakanlah justru karena kematian berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, kita harus takut kepadanya dengan mengambil sikap sesuai dengan tuntunannya dan mengikuti ajaran-ajarannya Rasulullah SAW dan orang-orang soleh yang terkandung dalam ajaran Islam. Salah satunya ya dalam dunia tasawuf. Tasawuf mengajarkan kita bagaimana seharusnya manusia mengambil sikap di tengah bencana ini, termasuk bencana virus COVID-19. Jagalah kesehatan dan patuhi aturan pemerintah. Teruslah berdoa agar wabah ini segera berakhir. Hal ini juga penting untuk diingat serta dipraktekkan adalah sabda Nabi Muhammad SAW bahwa sebaik-baik manusia ialah mereka yang bermanfaat bagi sesamanya. Jadilah manusia yang menjadi solusi terhadap problem ini, bukan sebaliknya. Sedikit penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.